Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Indonesia merespon terkait konflik Iran dan Israel pada Sabtu 13 April lalu. Presiden Jokowi disebut akan menggelar rapat internal guna membahas serangan Iran ke Israel. Demikian diungkap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat ditemui pada Senin. Erlangga mengatakan Presiden Jokowi akan menggelar rapat terkait situasi di Timur Tengah pada Selasa 16 April hari ini. Indonesia, kata Erlangga, akan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari konflik dua negara tersebut. Salah satunya yakni dampak dari risiko tingkat suku bunga global yang tinggi dalam jangka waktu yang lama di Amerika Serikat. Fenomena tersebut terjadi karena volatilitas ekonomi global yang terus meningkat karena tidak stabilnya geopolitik di Timur Tengah. Meskipun demikian, kata Erlangga, fundamental ekonomi Indonesia sekarang kuat untuk menahan dampak yang ditimbulkan. Selama fundamental ekonomi kuat dan politik yang solid, kata dia, dampak dari serangan Iran ke Israel dapat diantisipasi. Lebih lanjut, ia pun terhadap Dewan Keamanan PBB bisa mengambil langkah-langkah supaya terjadi deeskalasi. Arab Saudi diduga membantu Israel menjatuhkan drone Iran pada Minggu 14 April. Seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang tak disebutkan namanya menyiratkan hal tersebut sebagaimana dilaporkan media Israel Kan. Pihak Arab Saudi menyebut benda asing yang melintas wilayah udaranya dijatuhkan karena merupakan prosedur keamanan nasional. Sementara itu, menurut laporan Wall Street Journal, Arab Saudi juga berbagi informasi intelijen dengan Amerika Serikat dan Israel untuk membantu melawan operasi Iran yang diberi nama Sandi Truthful Promise. Sebagaimana diketahui, serangan Iran ke Israel melibatkan ratusan drone dan rudal. Mayoritas drone dan rudal dicegat di luar Israel. Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania juga memainkan peran utama dalam menjatuhkan drone Iran yang menyasar wilayah entitas Zionis. Adapun serangan ini sebagai pembalasan atas tindakan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan beberapa diplomat dan pejabat. Akun Instagram milik Sandra Dewi mendadak hilang di tengah kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Menyoroti hal itu, mewakili Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi atau PHPK, Subdaryanuka menyebut hal yang dilakukan Sandra Dewi tak elok lantaran memilih menutup akun Instagramnya. Terlebih lagi, Sandra Dewi juga sempat menutup kolom komentar sebelum akun Instagramnya menghilang. Melihat hal itu, Subdarya menilai Sandra Dewi depresi karena mendapatkan hujatan dari para netizen. Soal Sandra Dewi yang menutup kolom komentar, pihak PHPK juga menyebut hal itu tak pantas dilakukan oleh sang artis. Lantas ia menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh Sandra Dewi. Dikatakan Subdarya bahwa sebagai publik figur, seharusnya Sandra Dewi tak menutup kolom komentar jika memang tak merasa terlibat dalam pusaran kasus korupsi suaminya. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri pada Selasa 16 April mengatakan penetapan tersangka terhadap Gus Mudlor ini berdasarkan keterangan saksi dan tersangka lain. Alat bukti itu pun telah dikantongi tim penyidik. Gus Mudlor disebut turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo. Komisi Anti Korupsi menduga Gus Mudlor turut menikmati uang haram hasil korupsi. Namun untuk besaran nominal yang dinikmati Gus Mudlor belum diungkapkan lebih jauh. Adapun besaran potongan yaitu 10% sampai dengan 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima oleh ASN. Dalam kasus ini KPK telah lebih dulu menjerat Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siskawati. Keduanya sudah ditahan oleh KPK.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 berpeluang masuk ke koalisi pemerintahan mendatang. Wacana itu makin jelas saat PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menghadiri acara Halal Bihalal Partai Golkar di Jakarta pada Senin 15 April. Mardiono yang menjadi satu-satunya ketua umum partai di luar Koalisi Indonesia Maju atau KIM menyampaikan kesiapan partai berlogo Ka'bah itu bergabung di koalisi pemerintah. Mardiono pun tidak membantah saat ditanya niat masuk koalisi Indonesia Maju. Meski begitu, Mardiono tak mau bicara lebih jauh karena menurutnya Prabowo Subianto dan Gibran belum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Saat ini lanjut Mardiono, P3 masih fokus menghadapi sidang sengketa pemilu.